Evaluasi dan pemeliharaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Anggota kelompok saya Eno Aditya, SIM 2018-53019. Kemudian ada Marisa Milati Asmi, NIM 2018-53040. Nurdin Chandra P 2018-53046. Kemudian ada Ajeng Kinasih Safitri, NIM 2019-53010. Kemudian ada ERP menurut O'Brien, JA, dan Marakas GM tahun 2010-272, yaitu sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang didorong oleh beberapa model software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Kemudian ada James Ahal tahun 2011, halaman 31, suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis utamanya. Kemudian Turban, Rainer, dan Potter tahun 2007, halaman 10, yaitu ERP adalah dirancang dan didesain untuk menyelesaikan masalah di dalam area fungsional sistem informasi dengan mengintegrasikan area fungsional melalui database. Jadi kesimpulannya, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah konsep sistem informasi yang mengintegrasikan setiap modul sehingga dapat mendukung proses bisnis utama internal perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap. Yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP, yaitu hasil pengolahan dan pemrosesan dari Bill of Material atau BOM. Yang kedua, Closed, yaitu Loop atau MRP, yaitu sistem MRP merubah menjadi suatu sistem yang lebih baik dan hanya sekedar cara untuk memesan. Yang ketiga, ada Manufacturing Resource Planning atau MRP2, yaitu metode untuk perencanaan yang efektif dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Yang keempat, ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu tahap akhir dari perkembangan ERP, di mana konsep dasar ERP sama dengan konsep MRP2. Selanjutnya ada komponen, yaitu Finance atau modul untuk pembukuan dan memastikan tagihan dibayar tepat waktu. Contohnya General Ledger, Accounts Receivable, lalu Accounts Payable. Yang kedua HR, yaitu untuk penanganan personil terkait tugas untuk manajer perusahaan dan karyawan individu. Contohnya HR Administration, Payroll, lalu Self-Service HR. Yang ketiga, sekelompok aplikasi untuk perencanaan produksi, penerima pesanan, dan memberikan produk kepada pelanggan. Contohnya Production Planning, Material Management, Order Entry and Processing, Warehouse Management. Lalu yang terakhir ada vendor ERP, perangkat lunak yang terkenal yaitu 1. BAAN, GD Edwards, Oracle, PeopleSoft, dan SAP. Menurut O'Brien, JA, and Marakas GM tahun 2010 halaman 273, sistem ERP memberikan nilai bisnis yang signifikan bagi perusahaan, yaitu 1. Kualitas dan efisiensi, 2. Mengurangi biaya, dan 3. Pengambilan keputusan, yang keempat Enterprise Agility. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan pemeliharaan sistem ERP, yaitu kesuksesan implementasi. Dengan proses implementasi ERP memerlukan tenaga yang ekstra dan membutuhkan metode manajemen proyek yang baik. Lalu evaluasi di sini yaitu ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang keuangan menekankan pada identifikasi penyimpangan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, sudut pandang teknis. Evaluasi teknis digunakan untuk melihat sejauh mana sistem yang digunakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kinerja sistem sesuai dengan tujuan dari implementasi ERP.
Selanjutnya, tahapan untuk mengevaluasi kinerja sistem ERP. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan kinerja, misal waktu tanggap atau respon time, minimal yang dapat diterima untuk menyelesaikan tugas secara keseluruhan atau end-to-end, dan kapasitas jaringan untuk sebuah antarmuka. Yang kedua, membangun program pengujian dengan sebuah elemen yang sudah disiapkan dengan baik. Yang ketiga, mengatur semua infrastruktur sesuai konfigurasi vendor. Lalu yang keempat, menjalankan unit test untuk setiap aplikasi dalam paket modul untuk menjamin bahwa semua fungsi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. 5. Menjalankan integrasi tes untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas antara seluruh komponen. Yang keenam, menggunakan alat bantu monitoring untuk sistem yang menjadi tempat berjalan sistem ERP, misalnya sistem informasi, basis data, dan sistem perantara atau middleware. Lalu yang ketujuh yaitu mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap untuk semua tugas utama ketika sistem tidak sedang dalam beban kerja yang berat. Yang kedelapan, membangun sebuah referensi dasar waktu tanggap atau respon time untuk semua tugas utama pada bagian kondisi beban kerja. Jika kebutuhan tidak berhasil dipenuhi, lakukan perubahan pada hardware, software, dan jaringan, kemudian ulangi pengujian tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Ajeng Gina Safitri akan menjelaskan tentang pemeliharaan sistem ERP. Jenis dan tugasnya. Yang pertama yaitu korektif. Bagian pemeliharaan sistem untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua yaitu adaptif. Bagian pemeliharaan sistem dalam penyempurnaan atau maintabilitas. Nomor 3, preventif, yaitu pemeliharaan sistem yang terdiri dari inspeksi periodik dan pemeliharaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi kesalahan. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab kegagalan pada sistem ERP yaitu harapan yang tidak realistis, isu konsultan luar, kustomisasi aplikasi yang terlalu berlebihan, pelatihan yang kurang memadai, risiko dan hambatan proses, budaya perusahaan, fleksibilitas waktu proyek. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari ERP adalah Enterprise Resource Planning adalah konsep sistem informasi yang mengintegrasikan setiap modul sehingga dapat mendukung proses bisnis utama sebuah perusahaan. Dalam pengadministrasian ERP, perusahaan perlu memperhitungkan beberapa hal, baik dari segi finansial maupun teknis perusahaan, serta sistem pengelola yang terstruktur dan tepat guna. Proses pengimplementasiannya sendiri tidak hanya sekedar software, tetapi di sini perlu peran dari firmware, manusianya itu sendiri, dukungan dari pihak perusahaan, tim IT, bahkan yang terpenting adalah dukungan dengan user itu sendiri. Nilai sistem ERP bagi perusahaan amatlah berpengaruh pada keberlangsungan usaha itu, karena baik dari segi efektivitas, kualitas, efisiensi biaya, pengambilan keputusan yang nantinya menjadi salah satu sumber laporan yang berguna bagi manajer, serta enterprise agility atau memberikan peluang bisnis baru bagi perusahaan yang membuat fleksibilitas pada struktur organisasi dengan peran kerja. Pemeliharaan sistem ERP harus benar-benar diperhatikan karena seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut tentu akan mengalami penurunan fungsi. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.